Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 751 Batas Qin. Apakah era prajurit kuno lenyap karena menipisnya energi spiritual? Ketika pikiran ini muncul di benak Chu Chen, bayangan lelaki tua di dalam cangkang itu berbicara lagi. Ketika energi spiritual habis sampai batas tertentu, perebutan energi spiritual antar prajurit menjadi hal yang biasa. Perang pecah satu demi satu. Hanya dalam 10 tahun, dunia prajurit penuh dengan pembunuhan dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, pria itu adalah dia, namanya Qin Yu. Sebagai orang pertama di dunia prajurit yang menerobos alam kesengsaraan, dia menerobos ke alam yang lebih tinggi pada saat yang kritis. Qin Yu mengumpulkan hampir semua energi spiritual dari tanah di bawah kaki kita, menciptakan kolam pemurnian jiwa di kedalaman laut, dan mendirikan sebuah formasi. Pada hari itu, energi spiritual dunia menghilang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Orang tua itu berkata perlahan, tepat ketika para prajurit panik. Qin Yu mengumumkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merobek kekosongan dan menemukan pantai baru. Sumber daya urat spiritual di sana jauh lebih baik daripada di sini. Ia akan membuka jalan ke pantai lain dan melakukan migrasi kolektif dunia prajurit. Sejak hari itu, tanah di bawah kaki kita menjadi tanah lama. Di mata para prajurit saat itu juga merupakan gurun tanpa energi spiritual. Sisi lain yang baru disebut Qingji, pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil. Inilah kekuatan mengerikan dari para prajurit terbaik di era prajurit kuno. Mereka telah menemukan pantai baru. Wilayah Qin, itu juga berarti bahwa era prajurit kuno belum hilang, tetapi hanya berpindah ke tempat lain. Di suatu tempat bernama Qingji, ada para pendekar yang sangat kuat dan patut mereka kagumi. Bagaimanapun, sudah setidaknya 2000 tahun berlalu. Dalam 2000 tahun ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mencapai level Qin Yu. Adapun bumi, ia telah mengalami 2000 tahun proses kultivasi sendiri hingga hari ini. Ketika ia secara tidak sengaja memasuki kolam pemurnian jiwa dan melakukan terobosan di kolam pemurnian jiwa, sehingga membuka segelnya dan membuat urat-urat spiritual bumi muncul kembali serta energi spiritualnya bangkit kembali. Ternyata kolam pemurnian jiwa itu diciptakan oleh Qin Yu. Tak heran jika formasi besar itu telah teruji selama 2000 tahun, dan tak heran jika kolam pemurnian jiwa memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Chu Chen mendesah. Pada saat yang sama, ia juga tertarik pada wilayah Qin. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, akan butuh waktu lama sebelum dia bisa menemukan Qinjie. Setidaknya setelah berhasil selamat dari kesengsaraan dan mencapai keadaan di mana seseorang dapat merobek kekosongan, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menemukan Qinjie. Hampir semua pasukan prajurit pergi ke Qingji, karena mereka semua tahu bahwa urat nadi spiritual di sini telah disegel dan para prajurit akan mengalami kemunduran kolektif. Namun, keluarga Su, yang berafiliasi dengan dinasti pada waktu itu, tetap tinggal. Orang tua itu berkata perlahan, jika semua orang pergi dan hanya keluarga Su yang tinggal, bahkan jika mereka akan mengalami kemunduran kolektif di masa depan, setidaknya pada saat itu,
mereka tidak akan memiliki siapapun untuk menahan mereka. Keluarga Su adalah algojo yang terkenal. Jadi saya memilih untuk tetap tinggal pada saat itu. Itulah sebabnya, dari era prajurit kuno hingga saat ini, satu-satunya keluarga yang jejaknya dapat ditemukan di bumi adalah keluarga Su dan Bei. Tentu saja, saya tidak dapat menjamin bahwa sisanya akan pergi 100%. Mungkin beberapa musuh Qin Yu akan tetap tinggal karena mereka memiliki kekhawatiran. Itu tidak mengejutkan. Qin Yu memberi kami waktu 1 bulan sebagai batas waktu. Setelah 1 bulan, Qin Yu adalah orang terakhir yang pergi. Dan pada saat yang sama, ia juga menutup jalan Void menuju wilayah Qin. Sejak saat itu, tempat lama dan wilayah Qin tidak memiliki hubungan apapun. Kami yang tetap tinggal benar-benar tidak dapat berlatih lagi karena urat nadi spiritual kami telah disegel. Chu Chen memegang kerang dan mendengarkan sejarah yang terlupakan ini. Dia juga samar-samar menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Su dari Tianwei Tian disegel di laut dalam karena mereka mencoba menemukan tempat di mana Qin Yu menyegel urat spiritual dan menghancurkannya sehingga mereka dapat berlatih lagi di tempat lama. Namun, keluarga Bei mengambil tindakan untuk menghentikan mereka, dan menggunakan formasi yang ditinggalkan oleh Qin Yu untuk menjebak keluarga Su. Waktu berlalu cepat, waktu bagaikan anak panah. 2000 tahun telah berlalu, dan para pejuang baru telah muncul di bumi. Tetapi yang terkuat mereka hanya mencapai alam Qi dan tidak dapat maju ke tingkat berikutnya. Meskipun beberapa urat spiritual baru lahir di berbagai bagian bumi, energi spiritual umumnya tipis. Baru setelah Chu Chen memasuki kolam pemurnian jiwa dan memecahkan segelnya, energi spiritual global pulih. Aku mengatakan ini kepadamu karena aku berharap suatu hari nanti kamu dapat memimpin keluarga Bei untuk menemukan wilayah Qin dan kembali ke asalmu. Orang tua itu berkata bahwa pada saat itu, hanya 1 cabang keluarga Bei yang tersisa. Chu Chen memegang cangkang itu. Penguasaannya terhadap teknik melihat langit setara dengan warisan yang diberikan lelaki tua ini. Aku berjanji padamu, Chu Chen berkata perlahan, jika aku bisa mencapai level itu, aku pasti akan memimpin keluarga Bei untuk kembali ke akar mereka. Chu Chen tahu bahwa lelaki tua itu tidak mungkin mendengarnya. Tetapi ini adalah niat dan janjinya kepada lelaki tua itu. Akhirnya, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya perlahan menghilang. Berlatihlah dengan baik. Setelah Qin Yu membuktikan bahwa akhir seorang pejuang bukanlah kehancuran, beberapa orang dengan berani berspekulasi bahwa akhir seorang pejuang adalah keabadian. Tetapi ini belum ada yang mengonfirmasinya. Tujuan utama seorang pejuang adalah keabadian. Chu Chen merasakan jiwanya terguncang dan dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah sosok lelaki tua itu menghilang, banyak informasi yang terkirim ke pikiran Chu Chen melalui cangkangnya. Ini adalah teknik mengintip langit. Chu Chen duduk bersila. Diam-diam memahami seni mengintip ke langit. Seni mengintip langit dapat digunakan untuk mengintip hukum-hukum surga. Ketika seseorang mencapai taraf kultivasi tertinggi, ia dapat menoleh ke masa lalu dan menatap masa depan. Pikiran Chu Chen dikejutkan oleh setiap kata dari teknik mata-mata itu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata,
Sudah hari ke-10 sejak Chu Chen memasuki tanah leluhur keluarga Bei. Di luar tanah leluhur keluarga Bei, sesosok tubuh mondar-mandir sambil sesekali mendongak, memandang ke celah tempat aliran air makin deras, dengan raut wajah khawatir. Hari ke-10, Bei Sangji cemas dan marah. Mengapa Chu Chen sudah lama berada di tanah leluhur kita dan masih belum keluar? Apakah dia akan memonopoli peluang di tanah leluhur kita? Dalam 10 hari terakhir, Bei Sangji telah mencoba memasuki tanah leluhur berkali-kali, tetapi selalu gagal. Semakin lama Chu Chen tinggal di sana, semakin buruk perasaannya. Selama kurun waktu ini, orang lain akan datang dari waktu ke waktu untuk melihat-lihat dan kemudian pergi. Hanya Bei Sangji yang selalu berada di sisinya. Tidak peduli apapun, Bei Sangji telah bertekad, bahkan jika Chu Chen adalah cucu ketua klan, ketika dia keluar, dia harus membuatnya menyerahkan kesempatan yang didapatnya di tanah leluhur. Saat senja, tanah leluhur, di dalam ruang batu, Chu Chen duduk bersila dengan sebuah kerang di telapak tangannya. Kerang ini disebut Peeping Sky. Kemampuannya untuk mengintip ke langit hanya dapat digunakan secara maksimal jika dikombinasikan dengan cangkang ini. Chu Chen menghabiskan 10 hari hanya untuk memahami dasar-dasar teknik menatap langit. Ini memang teknik ramalan, tetapi memiliki kemampuan untuk melihat kembali ke masa lalu dan melihat ke masa depan. Sayangnya, Chu Chen masih jauh dari mencapai alam ini. Dia melafalkan rumus yang sangat aneh, memegang cangkang pengintip langit di tangannya, dan menggambar pola-pola kuno dan misterius di sekujur tubuhnya. Secara bertahap, sebuah gambar muncul di dalam Sky Peeping Shell. Bab 752 3 Harta Karun di dalam Sky Peeping Shell. Ada sosok yang mondar-mandir, tampak sangat cemas. Wajah ini relatif asing bagi Chu Chen, tetapi juga tampak familiar. Setelah beberapa saat, Chu Chen menyadari bahwa orang ini adalah anggota keluarga Bei. Dia juga menentang Chu Chen memasuki tanah leluhur keluarga Bei. Tempat ini adalah ruang terbuka di luar tanah leluhur. Pupil mata Chu Chen tiba-tiba melebar. Anggota klan Bei belum pergi dan tampak menunggu dengan cemas. Pada saat ini, gambar itu perlahan-lahan menjadi kabur, dan jiwa Chu Chen juga terasa lemah. Tak lama kemudian, gambar di Sky Peeping Shell benar-benar menghilang. Durasi gambarnya kurang dari setengah menit. Chu Chen cukup puas dengan ini. Lagi pula, dia baru 10 hari mempelajari teknik mengintip langit dan dia berhasil melakukannya. Dengan kemampuannya saat ini, ia tidak mampu melihat kembali ke masa lalu atau melihat ke masa depan. Tetapi pemandangan yang baru saja dilihatnya adalah pemandangan dari jarak tertentu di sekitarnya di mana ia melihat hal yang nyata. Dengan pemahamannya yang lebih mendalam tentang teknik menatap langit dan meningkatnya kekuatan jiwanya, Chu Chen akan mampu melihat lebih jauh dan lebih jauh lagi, dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Chu Chen tidak meminta dirinya untuk mencapai level iblis yang dapat melihat masa lalu dan masa depan. Dia hanya berharap suatu hari nanti dia akan dapat mengeluarkan Sky Seeing Shell dan, dengan sekali pandang, dia akan dapat melihat pemandangan apapun yang ingin dia lihat dalam radius 100 mil. Itu benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Mata Chu Chen menatap cangkang lainnya. Dia pada dasarnya telah menguasai Sky Peeping Shell dan Sky Peeping Technique.
Bahkan jika dia terus mempelajarinya, mustahil baginya untuk membuat terobosan sekaligus. Chu Chen mengambil cangkang kedua. Begitu dia mengambilnya, sebuah pesan keluar dari cangkang itu. Ini adalah cangkang surga tersembunyi. Aku pernah membayar harga yang sangat mahal untuk meminta seorang pria kuat di atas alam kesengsaraan untuk membuatnya. Benda ini dapat menampung segalanya. Kerang Tibet, Chu Chen mengamati sejenak. Jiwanya menyelimuti Chang Tianbei, dan segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di dalam. Mengakomodasi segalanya, mulut Chu Chen sedikit berkedut. Orang-orang kuno juga tahu cara membanggakan diri. Dia merabanya secara kasar dan mendapati ada ruang sekitar 50 meter kubik di dalam Zhang Tianbei, dan beberapa benda diletakkan di dalamnya. Setelah mencoba beberapa kali, Chu Chen menggunakan jiwanya untuk mengeluarkan salah satu benda di ruang Zhang Tianbei. Setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa benda itu adalah seperangkat keterampilan kungfu yang unik. Ini mungkin seni bela diri unik dari para leluhur keluarga Bei. Chu Chen mengamatinya sekilas dan menemukan bahwa ada total 18 set seni bela diri unik yang ditinggalkan oleh senior tua Bei Hongqi, dan setiap set diukir di atas lempengan batu, termasuk tinju, ilmu pedang, dan keterampilan tubuh, serta teknik ramalan. Chu Chen melihatnya. Teknik ramalan ini sangat maju di dunia seni bela diri saat ini. Tetapi dibandingkan dengan teknik mengintip langit yang baru saja diperolehnya, itu tidak layak disebut. Chu Chen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan semua keterampilan seni bela diri yang ditinggalkan oleh senior Bei Hongqi. Selain keterampilan bela diri yang unik, Chang Tianbei Ngai tampaknya menyembunyikan banyak harta karun langka. Sayangnya, semuanya telah membusuk, dan jiwa Chu Chen berubah menjadi abu saat disentuh. Alam mana yang harus dicapai seseorang untuk dapat membuka ruang penyimpanan seperti itu? Chu Chen dapat yakin bahwa dia telah melampaui alam kesengsaraan. Pandangan Chu Chen tertuju pada cangkang terakhir. Ini adalah Mi Tianbei, nama-nama yang diberikan lelaki tua itu pada kerang-kerang ini tampaknya tidak berhubungan dengan langit. Tentu saja, menurut pendapat Chu Chen, hanya ke Tianbei yang dapat dikatakan sesuai dengan namanya. Chang Tianbei memiliki ruang penyimpanan hanya 50 meter kubik, dan Mi Tianbei. Setelah Chu Chen membaca pesan dari Mi Tianbei, dia tanpa sadar membeku sejenak. Tanpa diduga, ada 3 kekuatan di dalam cangkang surga penghancur yang sebanding dengan alam kesengsaraan. Selama dia menguasai metode ini, Chu Chen akan mampu mengendalikan ketiga kekuatan ini. Ini berarti bahwa Chu Chen, yang memegang cangkang penghancur langit, dapat melancarkan serangan 3 kali lipat kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alam kesengsaraan. Bagus sekali. Mata Chu Chen berbinar. Tahukah Anda, dia baru saja memasuki alam transformasi ilahi. Di antara alam transformasi ilahi dan alam penyeberangan kesengsaraan, terdapat pula alam kekuatan ilahi dan alam tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Namun, sekarang, cangkang penghancur langit di tangan Chu Chen dapat melancarkan 3 serangan yang sebanding dengan serangan orang kuat di alam kesengsaraan. Bagi Chu Chen, ini adalah kartu truf yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan. Itu adalah harta karun. Chu Chen segera memasukkan Mi Tianbei ke dalam Chang Tianbei,
dan juga memasukkan Kui Tianbei pada saat yang sama. Ketiga harta karun tersebut, yakni mengintip langit, dan menghancurkan langit, merupakan harta karun besar peninggalan leluhur keluarga Bei. Setelah Chu Chen menyingkirkan Chang Tianbei, dia mendongak dan melihat sekeliling. Pola di dinding telah sepenuhnya menghilang, dan semua arah telah ditembus dan ditutupi oleh air yang mengalir. Tiba-tiba sebuah retakan muncul. Ruang batu ini akan runtuh. Chu Chen segera mengambil 18 lempengan batu di tanah, melompat, dan bergegas menuju pintu keluar. Ledakana suara keras itu bergema di seluruh pulau Shell. Banyak orang melihat ke arah tanah leluhur. Chu Chen keluar. Sosok berbaju merah terbang cepat. Di tempat lain, angka-angka juga terkumpul dengan cepat. Bei Sangji juga terkejut oleh suara keras yang tiba-tiba itu, dan segera menatap ke atas. Arah pintu masuk ke tanah leluhur. Benar saja, sebuah sosok muncul sekilas. Di tangannya, ia memegang potongan-potongan lempengan batu. Chu Chen, Bei Sangji berteriak hampir tanpa sadar. Chu Chen mendarat di depannya. Bei Sangji menunjuk Chu Chen. Kau, tiba-tiba. Bei Sangji menyadari identitas pihak lain dan kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. Momentumnya tiba-tiba melemah. Ia menyingkirkan jari-jarinya dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang ada di tanganmu?" Chu Chen tersenyum. Ini adalah beberapa keterampilan bela diri unik yang ditemukan di tanah leluhur keluarga Bei. Coba lihat. Oh, ngomong-ngomong, aku belum mempelajari satupun keterampilan bela diri unik ini. Bei Sangji tanpa sadar melihat ke sana dan segera mengalihkan pandangannya. Bukan gilirannya untuk menjadi orang pertama yang melihat keterampilan kungfu unik yang dikumpulkan di tanah leluhur keluarga Bei. Pak Tua Tianbei dan yang lainnya tiba segera setelahnya. Ada 18 set keterampilan kungfu yang unik, termasuk teknik ramalan yang aneh. Tetua Tianbei membolak-balik prasasti batu dan langsung tampak bersemangat. Ini adalah keterampilan kungfu legendaris dari leluhur keluarga Bei. Keterampilan ini telah lama hilang dalam keluarga Bei. Saya tidak menyangka keterampilan ini akan muncul kembali di dunia saat ini. Begitu kata-kata itu terucap, anggota klan Bei yang mengelilingi menjadi bersemangat. Keahlian unik para leluhur kita tentu saja merupakan khazanah seni bela diri. Lagi pula, para prajurit pada era prajurit kuno sangat kuat. Dengan kumpulan prasasti batu ini, kekuatan keluarga Bei secara keseluruhan akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Tetua Tianbei berkata dengan suara lantang. Aku bahkan mungkin bisa memasuki alam transformasi ilahi dengan kecepatan yang lebih cepat. Penatua Tianbei menatap Chu Chen dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chen, kamu telah menemukan keterampilan bela diri yang unik ini. Kamu berhak memilih keterampilan yang cocok untuk kamu latih." Banyak mata menatap Chu Chen. Bersambung.